Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah lihat satu klip yang bisa merusak hidup seseorang dalam hitungan jam? Di video ini, kita akan mengikuti kisah nyata fiksi tentang Aisyah, seorang influencer berhijab, dan bagaimana sebuah potongan rekaman mengubah rumah, pekerjaan, dan nama baiknya. Apa yang terjadi ketika kebenaran kalah cepat dari rumor? Kita akan menyusuri langkah demi langkah, dari bisik-bisik tetangga, tekanan media sosial, sampai proses hukum yang memaksa semua pihak memilih antara pembenaran atau penebusan. Siapa yang berhak menilai? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau kamu suka cerita manusia yang menguji nilai, tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng. Tetap di sini sampai akhir, karena di episode terakhir kita akan tarik pelajaran penting yang bisa kamu praktekkan sehari-hari. Siapkan diri, ada momen pilihan yang tak bisa diambil kembali. Mulai sekarang, kita buka lembaran pertama. Aisyah membuka layar ponselnya di pagi hari dan melihat notifikasi yang bertambah cepat. Tangannya bergetar sedikit ketika menonton ulang sebuah video pendek yang menampilkan kemesraan yang tak sengaja direkam. Di seberang jalan, Rina menanak nasi sambil menatap kosong ke arah beranda. Dedi masuk dari kerja, meletakkan tas dan menoleh tanpa berkata apa-apa. Suasana rumah terasa seperti benda rapuh yang bisa pecah karena sebuah gambar. Bu Nanik menyapu depan rumah sambil melirik ke arah gang yang mengarah ke kantor Dedi. Warga kampung mulai membicarakan video itu dalam bisik yang meninggi di antara geretan pintu. Lili mengirim pesan ke saudara jauh yang tidak tahu apa-apa, berharap klarifikasi. Imam di kantor menutup rapat layar komputernya saat nama Aisyah muncul di grup kerja. Di lorong apartemen, Pak Joko menekan teleponnya dan mempertimbangkan efek pada tim. Aisyah merasa ada yang mengawasi ketika keluar membeli air mineral di warung. Mata tetangga mengikuti langkahnya, lalu bergeser pada ponsel yang dipegangnya. Rina menahan napas setiap kali mendengar bunyi notifikasi dari ponsel suaminya di meja makan. Dedi menatap foto lama pernikahan. Sebuah rasa bersalah samar muncul ketika ia mengingat momen yang tak lama berlalu. Di balik dinding tipis, kehidupan sehari-hari berubah warna oleh satu klip viral. Suara tawa dari grup arisan di gang membuat Aisyah merasakan kehampaan dalam dirinya. Lili mencoba menghibur, namun raut wajah Aisyah lebih sering menunduk daripada merespon. Bu Nanik mengangkat alis ketika melihat komentar-komentar pedas beredar di WhatsApp kampung. Imam merasa bahwa pekerjaannya tak lagi sama karena rumor mengusik profesionalitas. Di sebuah meja warung, percakapan tentang harga beras beralih menjadi spekulasi tentang motif di balik video. Rina memandangi tumpukan pakaian yang belum disetrika sambil menahan amarah yang tak muncul dalam kata-kata. Dedi menunda membalas pesan yang datang dari nomor tak dikenal karena ia takut apa yang akan terbaca. Aisyah menutup jendela apartemennya dengan perlahan, seolah ingin mengurung suara dunia luar. Tari mengunggah ulang klip itu tanpa konteks, dan jumlah penonton mulai meroket. Komunitas digital dan nyata kini saling memantulkan satu citra yang rapuh. Pak Joko memanggil Dedi ke ruangannya dan menatap prosedur internal yang harus diikuti. Dedi berdiri dengan bahu menegang. Ia tahu bahwa kebenaran kecil bisa menjadi bumerang besar. Bu Nanik menyuruh beberapa tetangga untuk menenangkan suasana agar tidak sampai ke polisi agama setempat. Lili menutup laptop karena komentar haters yang menyerang keluarganya. Di warung kopi, pembicaraan berubah menjadi taruhan moral tentang siapa yang bersalah. Aisyah menonton ulang pesan-pesan lama dari Dedi dengan harap dan kebingungan yang bercampur. Ia merasa bahwa ada ruang-ruang dalam percakapan yang tak jelas dan mudah dipelintir. Rina menemukan jejak pesan yang membuat hatinya menciut tanpa pernah melihat layar Dedi. Imam menawarkan nasihat kepada Dedi lewat pesan yang sopan, namun nada pesannya menandakan kekhawatiran. Di anak tangga kompleks, tatapan kosong bertebaran seperti abu. Warga mulai memasang stereotip, menyamakan tindakan dengan niat tanpa tahu konteksnya.
Aisyah berjalan melewati gang dengan kepala ditutup lebih rapat, merasakan tatapan seperti jarum. Tari menambah judul provokatif agar engagement naik dan angka-angka itu mempengaruhi reputasi. Rina menyusun rencana hari demi hari untuk menghadapi gosip tanpa harus membuat keributan. Dedi mengunci diri di kamar sambil menatap layar kosong, mencari jawaban yang sulit ditemukan. Lili melihat video lama keluarga dan merasakan perbedaan antara masa lalu yang sederhana dan sekarang yang rumit. Bu Nanik menutup jendela saat suara motor berderu, takut ada yang datang untuk mengambil gambar lebih banyak. Imam membaca komentar yang berbau menghakimi dan merasakan kantuk menindih pikirannya. Tari bertemu beberapa pengikut yang memuji keberaniannya mengangkat topik sensasional. Di pasar, pedagang berdiskusi tentang dampak viral pada reputasi satu keluarga. Aisyah menerima pesan ancaman anonim yang membuatnya gemetar di rumahnya sendiri. Rina menyadari bahwa lindungan legal dan sosial yang selama ini dipercayai tak lagi pasti. Dedi berusaha menenangkan Rina tanpa menjelaskan detail. Diamnya menjadi ruang untuk asumsi. Bu Nanik menyalakan radio dan mendengar berita tentang tren viral yang mengubah hidup orang biasa. Di pinggiran kota, keheningan pagi berubah menjadi tekanan yang nyata. Tari merekam reaksi tetangga sebagai bagian dari konten, tanpa memperhatikan dampak pada korban cerita. Lili meneteskan air mata ketika melihat keluarga menjadi bahan konsumsi publik tanpa kontrol. Imam mendatangi kantor untuk memenuhi tugasnya, namun pikiran tentang kebenaran mengganggu fokusnya. Rina menata meja makan sambil mengingat janji pernikahan yang kini diragukan. Dedi membuang beberapa nomor yang menghubunginya, berharap melindungi keluarganya dari kepanikan luar. Aisyah menutup akun sosmed sementara, mencoba menenangkan diri dari arus komentar negatif. Bu Nanik memasak lebih banyak untuk tetangga yang datang menanyakan kabar, berusaha meredam isu agar tidak melebar. Lili menghapus beberapa unggahan lama yang mungkin dipelintir untuk bukti. Imam merasa terganggu karena beberapa rekan kerja mulai membicarakan topik itu di meja makan kantor. Di gang sempit, bisik-bisik berputar seperti angin yang tak terlihat namun terasa dingin. Rina menemukan bukti kecil yang membuat hatinya semakin berat, namun belum bisa dipercaya sepenuhnya. Dedi menyimpan ponselnya di laci dan menatap keluarga yang sedang makan tanpa ada yang berbicara. Aisyah berjalan ke masjid kecil di dekat rumah untuk mencari ketenangan yang tak kunjung datang. Tari menerima tawaran endorsement setelah aksinya viral, namun ia merasakan beban di balik angka engagement. Bu Nanik mengamati perubahan ritme hidup di kampungnya dengan cemas. Lili menghubungi beberapa sahabat lama untuk meminta nasihat, namun jawaban mereka bercampur antara dukungan dan saran yang menuduh. Imam merasa frustasi melihat bagaimana media sosial mendistorsi fakta menjadi opini yang keras. Dedi menghadapi komentar yang menyudutkan di grup komunitas, dan tubuhnya terasa panas oleh malu. Aisyah berbaring di lantai apartemen sambil memegang almarhum kenangan yang terasa jauh sekarang. Di luar, langit sore Jakarta tampak biasa tanpa mengetahui keributan kecil yang mengubah hidup. Rina menyimpan catatan keuangan keluarga dan memikirkan masa depan anak-anak mereka yang belum lahir namun telah terancam oleh reputasi. Bu Nanik mengingatkan tetangga agar tidak mudah menyebarkan gosip tanpa bukti. Lili menutup matanya dan membayangkan wajah ibu yang akan terluka bila melihat namanya di berita. Imam mengumpulkan keberanian untuk menawarkan bantuan praktis pada Rina tanpa menyentuh persoalan publik. Dedi membaca komentar lama yang membela dirinya dan merasakan kehampaan di antara dukungan palsu. Aisyah menemukan indir video yang diambil tanpa izin dan menyadari betapa mudahnya ruang privat menjadi konsumsi umum. Ari menghadiri acara kecil dengan senyum, sementara pikirannya tertuju pada etika yang dilanggar demi klik. Bu Nanik menolak beberapa tamu yang ingin mewawancarai keluarga. Ia ingin menjaga martabat tetangga yang diserang. Rina menulis daftar hal yang harus dibenahi dalam rumah mereka sebagai cara menjaga kewarasan. Di sudut kantor, Imam menutup laptop dan menatap foto keluarganya, membayangkan jika itu terjadi pada mereka.
Aisyah memutuskan untuk membuat catatan kronologis peristiwa agar dapat menjaga kebenaran dokumen dalam bentuk tertulis. Dedi mengunjungi tempat kerja Aisyah tanpa konfrontasi, hanya untuk mencari penjelasan yang manusiawi. Aisyah menolak mempublikasi penjelasan karena takut memperburuk keadaan. Ketakutan itu menahan napasnya. Tari melihat statistik dan merasakan konflik batin antara pertumbuhan kanal dan rasa etis yang hilang. Bu Nanik menutup toko kecilnya lebih awal karena ia tak ingin menjadi pusat keramaian. Rina menahan diri dari menghadirkan konflik di depan umum, memilih zona privasi demi martabat keluarga. Imam mengantar makanan ke rumah Rina sebagai bentuk solidaritas kecil yang tak perlu kamera. Lili menyimpan salinan pesan dan bukti yang mungkin berguna jika masalah ini harus dibawa ke lembaga hukum. Dedi berdiri di balkon pada malam yang hening, memikirkan dampak keputusan lama yang kini menjadi nyata. Aisyah menatap bayangan dirinya di kaca gedung dan bertanya, siapa yang nyata di balik nama yang diserang? Tari mulai merasakan tekanan dari pengikutnya yang menuntut klarifikasi, dan itu membuatnya gugup. Bu Nanik memanggil beberapa tetangga untuk mengorganisir doa bersama agar situasi tidak semakin runyam. Rina menutup tirai dan menyusun kata-kata yang belum pernah ia ucapkan tentang kesetiaan dan kehormatan. Imam mengulang pesan dukungan yang sederhana, tetapi berarti untuk keluarga yang terkena imbas. Dedi meletakkan cincin kawin di meja sejenak, lalu mengambilnya kembali sebagai janji yang tak ingin ia ingkari. Aisyah menerima surat panggilan dari pihak yang ingin menyelesaikan masalah di luar media sosial, dan itu memberi celah harap yang kecil. Rina mengikatkan kain kecil di lengan sebagai pengingat untuk tetap tegar di tengah badai. Lili menulis nama keluarga dalam jurnalnya dengan hati-hati, menjaga catatan demi sejarah yang adil. Imam menutup pintu rumahnya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menjadi penonton dalam penderitaan orang lain. Dedi menatap langit Jakarta, tahu bahwa pagi esok mungkin membawa konsekuensi yang lebih berat atau kelegaan yang samar. Kabar klip yang dipelintir menyebar ke grup-grup tetangga seperti api di rerumputan kering. Aisyah menerima lonjakan komentar yang menuduh tanpa memberi ruang penjelasan. Rina merasakan hubungan pertemanan merenggang karena beberapa sahabat memilih sisi yang lebih mudah percaya. Dedi mendapat panggilan dari atasan yang menanyakan dampak reputasi keluarga pada pekerjaan. Di jalan kecil menuju kantor, tatapan orang yang lewat menjadikan langkahnya terasa berat. Tari menatap layar statistik dengan campuran bangga dan rasa bersalah yang samar. Beberapa pengikutnya mengirim pesan mendesak untuk update dan klarifikasi yang tak pernah datang. Imam melihat dinamika ini dan merasakan bahwa kebijakan perusahaan terhadap pegawai ternoda akan segera diuji. Lili menyusun salinan-salinan bukti dan menyimpannya di tasnya karena rasa takut yang mengendap. Bu Nanik menyampaikan pelan pada tetangga agar jangan mudah ikut menyerang tanpa bukti. Sebuah akun palsu menyebarkan potongan suara yang disatukan sedemikian rupa sehingga maknanya berubah. Aisyah menangis di kamar mandi karena ia tahu bagaimana rekayasa bisa menghancurkan reputasi. Dedi dipanggil HR untuk diskusi yang dingin dan administratif tentang etika karyawan. Rina menutup jendela rumah agar tidak terlihat dari luar, namun suara bisik-bisik tetap menembus kayu. Lili menulis kronologi kejadian dengan tangan gemetar agar ada catatan waktu yang jelas. Tari menerima tawaran wawancara dari seorang konten kreator besar, dan tawaran itu datang dengan syarat sensasionalisasi. Ia menimbang antara karir dan keadilan yang tersakiti oleh karyanya sendiri. Imam mencoba menghubungi beberapa tokoh lingkungan untuk mengatur pertemuan mediasi yang tenang. Bu Nanik menolak para wartawan kampung yang ingin mengambil keterangan, seraya memberitahu mereka tentang hak privasi. Di rumah, Rina menyusun daftar saksi yang mungkin bisa membantu mengungkap kenyataan. Sebuah video panjang berisi kompilasi potongan-potongan lama diproduksi ulang dan diberi narasi provokatif. Viral itu memunculkan komentar-komentar kebencian yang menargetkan nama keluarga.
Aisyah merasa seperti kehilangan kendali terhadap wujud dirinya yang beredar. Dedi berjalan pulang lebih lambat dari biasanya untuk menenangkan diri sebelum menghadapi istrinya. Lili menempel stiker nomor polisi wanita pada buku catatannya sebagai pengingat bahwa perlindungan hukum mungkin diperlukan. Di kantor, gosip mulai memengaruhi proyek yang sedang ditangani Dedi sehingga tim menjadi tegang. Imam melihat dampak profesional yang nyata dan merasa bersalah karena tak cepat menengahi. Rina menolak ajakan keluar dari beberapa tetangga karena malu dan takut mendapat tatapan. Tari mulai merasakan pengaruh negatif di seputar brand yang semula ingin ia jaga. Bu Nani mengorganisir beberapa ibu-ibu untuk memberi bantuan makanan pada keluarga yang terkena stigma. Akun-akun kecil terus bergerak menambah sentimen terhadap Aisyah dengan teori-teori yang dibuat-buat. Dedi membaca komentar yang mempertanyakan kesetiaannya dan merasa jantungnya tercekik. Rina menata rumahnya seperti mengemas keselamatan, karena ia tahu reputasi dapat menghantam setiap aspek kehidupan. Imam menerima pesan dari koleganya yang mengakui ketidaktahuan mereka terhadap keseluruhan konteks. Lili menimbang antara mempublikasikan bukti atau menyimpannya untuk proses hukum. Seorang rekan kerja Dedi menunjukkan pesan grup yang menyebut nama Aisyah secara merendahkan. Suasana kerja menjadi dingin. Aisyah menolak berbicara kecuali pada pihak yang benar-benar berkepentingan, berharap kebenaran bisa berbicara sendiri. Tari mulai kehilangan tidur karena rasa bersalah muncul di sela-sela notifikasi yang seharusnya membahagiakannya. Bu Nani menutup toko hari demi hari untuk melihat situasi tanpa ikut-ikutan menambah api. Rina menatap foto pernikahan mereka dan bertanya kapan kehormatan bisa kembali. Sebuah akun advokat online menawarkan bantuan hukum gratis kepada Aisyah dengan syarat ekspos media. Tawaran itu membuat Aisyah ragu antara membela diri atau menahan agar tidak memperbesar masalah. Dedi menghadapi ancaman pemotongan proyek karena citra perusahaan bisa tercemar. Imam mencoba menghubungi beberapa pemuka lokal agar ada pertemuan tertutup. Lili menemukan bukti bahwa beberapa rekaman telah dimanipulasi secara elektronik. Tari mengunggah salam singkat yang terlihat sopan namun tanpa pengakuan kesalahan. Lalu jumlah komentar negatif meningkat. Aisyah merasa masih dihakimi meskipun ia tidak melakukan yang dituduhkan. Rina menulis catatan untuk anak-anaknya yang belum lahir tentang kehormatan keluarga yang harus dipertahankan. Bu Nani mulai merasakan keretakan antara generasi yang percaya pada gosip dan yang ingin memberi belas kasih. Imam menyusun rencana mediasi yang hati-hati dengan langkah-langkah konkret. Sebuah kelompok tetangga mengadakan pertemuan tanpa mengundang keluarga Rina, dan itu menambah rasa terisolasi. Dedi menolak undangan hadir karena ia takut suasana bisa berubah menjadi sidang publik. Aisyah menerima pesan dukungan dari beberapa pengikut lama yang mengingat kebiasaan baiknya sebelum viral. Tari bertemu sponsor yang mulai ragu untuk bekerja sama jika kontroversi terus mengemuka. Lili menyalin file audio mentah ke beberapa flash disk untuk disimpan di tempat aman. Komentar-komentar bernada fitnah mulai berdampak pada bisnis kecil yang dijalankan oleh keluarga Rina secara tidak langsung. Rina menerima telepon dari pemasok yang menanyakan rumor itu dengan nada hati-hati. Dedi merasa frustasi karena profesionalisme diuji oleh rumor yang tak beralasan. Imam berusaha memastikan pertemuan mediasi bisa berjalan tanpa tekanan dari media sosial. Bu Nanik memimpin doa kecil dalam gang untuk menenangkan hati tetangga. Akun-akun anonim mulai mengancam keselamatan Aisyah dengan pesan-pesan yang semakin kasar. Aisyah menutup semua akses ke rumahnya karena rasa takut yang nyata. Dedi berdiri di depan rumah mereka menunggu Rina yang enggan bertemu tamu. Tari memikirkan kembali pilihan judul dan thumbnail yang telah ia buat yang kini terasa seperti duri. Lili mengantar amplop berisi bukti-bukti ke seorang advokat wanita yang dikenal di lingkungan. Seorang jurnalis lokal mengontak Rina untuk wawancara yang bersyarat, namun Rina menolak karena takut memicu lebih banyak spekulasi. Dedi di kantor dikumpulkan untuk sesi konseling singkat yang membuatnya merasa dipertontonkan tanpa perlindungan. Imam mencatat bahwa hukum dan etik harus berjalan beriringan untuk menyelesaikan masalah ini.
Aisyah memutuskan untuk menyimpan napas dalam-dalam dan menunggu langkah hukum untuk mengambil bentuknya. Bu Nanik berkeliling malam untuk memeriksa keamanan lingkungan setelah ada ancaman. Tari mendapat pesan dari seorang mantan teman yang memintanya berhati-hati karena karma sosial bisa berbalik. Ia membaca kata itu dengan berat di dada, namun kontrak dan tekanan ekonomi membuatnya ragu. Dedi ditanyai oleh beberapa klien yang ingin memastikan integritas proyek. Ia berusaha menjawab tanpa membuka luka di rumah. Rina menuliskan daftar hal yang harus dipulihkan jika kebenaran keluar suatu hari nanti. Imam mencoba menguatkan keluarga dengan kehadiran tanpa tuntutan. Sebuah tim kecil investigasi media sosial mulai menelusuri jejak akun yang mengedit video itu. Lili bekerja sama dengan mereka untuk menunjukkan file mentah yang dapat membantah narasi palsu. Aisyah merasa lega sedikit saat ada proses yang bergerak menuju pembuktian fakta. Dedi melihat bukti awal bahwa beberapa potongan telah disambung yang memperburuk makna aslinya. Bu Nanik memotong beberapa komentar miring dengan nasihat keras tentang keseimbangan moral. Tari menghadiri acara meet and greet dengan rasa bersalah yang tertahan, berusaha tampil normal di depan kamera. Pengikutnya memuji penampilannya, namun beberapa komentator tetap mencemooh pilihannya terkait konten. Imam menerima panggilan dari ketua RW yang meminta agar mediasi segera diadakan di balai pertemuan. Rina menunggu kabar itu dengan harap, namun juga ketakutan bahwa pertemuan publik akan mengubah keadaan menjadi lebih buruk. Dedi menimbang apakah ia harus melaporkan ancaman yang datang ke pihak berwajib. Seorang saksi muncul yang dapat menjelaskan kronologi kejadian dengan jelas tanpa menuduh secara emosional. Lili merasa sangat lega karena catatan yang ia simpan berguna untuk menghadirkan kebenaran. Aisyah meneteskan air mata di masjid kecil ketika mendengar kabar bahwa kebenaran mulai terkuak. Tari menyadari bahwa eksposur yang ia cari tidak sebanding dengan penderitaan manusia yang ditimbulkannya. Imam merencanakan pertemuan sindikasi kecil antara tokoh masyarakat dan pihak keluarga untuk menyusun langkah berikutnya. Langkah-langkah hukum mulai berjalan ketika laporan resmi diajukan dan bukti digital diserahkan. Dedi merasakan campuran kelegaan dan kegelisahan karena proses formal baru dimulai. Rina menata hati sambil menunggu hasil yang mungkin memakan waktu dan tenaga. Aisyah menerima dukungan dari beberapa tokoh agama yang menyerukan agar masyarakat berhati-hati dalam menilai sesama. Bu Nanik merasakan sesal karena lingkungannya sempat ikut menghakimi tanpa menunggu fakta. Tari membuat keputusan untuk menurunkan beberapa unggahan yang sensasional dan menulis pernyataan yang lebih hati-hati meski belum sepenuhnya mengakui kesalahan. Pengikutnya bereaksi beragam, namun gelombang berubah sedikit ke arah refleksi. Imam berdiri di samping keluarga sebagai pengingat bahwa solidaritas praktis lebih bermakna daripada komentar di layar. Dedi memeluk Rina dalam keheningan yang penuh arti. Keduanya tahu bahwa perjalanan pembuktian masih panjang. Lili menyimpan kembali salinan bukti dengan nafas lebih tenang, berharap kebenaran akan mendapat tempatnya. Sebuah bukti baru muncul yang menunjukkan editan teknis pada klip yang selama ini menyudutkan keluarga itu. Aisyah menatap layar dengan napas yang tertahan, menyadari kebenaran sedang berusaha keluar dari celah digital. Dedi menerima pesan resmi dari perusahaan yang menyatakan bahwa reputasinya menjadi risiko bisnis. Rina merasakan detak jantungnya berpacu ketika orang-orang di sekitar mulai menaruh jarak yang lebih ikut sadar. Lili menutup matanya sesaat lalu membuka kembali file yang mungkin menyelamatkan nama baik keluarga. Tim investigasi kecil itu menemukan metadata yang mengarah ke akun yang menginisiasi manipulasi. Tari melihat notifikasi masuk yang berisi tuduhan balik dari publik yang marah dan kecewa. Imam mengatur pertemuan mendadak dengan beberapa tokoh lingkungan untuk meredam amukan yang mulai menguat. Bu Nanik berdiri di beranda rumah dengan wajah yang keras namun bergetar karena takut akan eskalasi. Di kantor, rekan kerja Dedi membicarakan kemungkinan sanksi yang tidak dapat mereka hindari.
Sebuah surat panggilan dari polisi cyber datang ke rumah keluarga itu sebagai respons pengaduan resmi. Aisyah memegang surat itu seolah sedang menimbang apakah ia akan memilih perang atau pengampunan. Dedi berjalan di koridor kantor dengan langkah yang lebih lambat, mengetahui jejaknya kini diawasi. Rina menata piring di meja makan dengan tangan gemetar, berusaha menstabilkan rutinitas yang retak. Lili memasukkan flash disk berisi bukti ke dalam laci yang dikunci, berharap itu akan berbicara lebih keras daripada mereka. Tari menghadapi reaksi sponsor yang memutus kerjasama karena tekanan publik, dan itu menjadi pukulan finansial nyata. Aisyah merasakan ruang hidupnya menyempit ketika beberapa tetangga mulai menutup pintu saat lewat. Imam menyaksikan bagaimana sebuah komunitas dapat berbelah karena isu yang semula tampak sepele. Bu Nanik memohon agar warga menunggu hasil pemeriksaan sebelum menghakimi lebih jauh. Dedi menatap foto pernikahan mereka dan menyadari ada sesuatu yang tak bisa diambil kembali oleh waktu. Seorang tokoh media lokal menulis artikel yang menyingkapkan jejak editan digital itu, dan gelombang berita meluas. Aisyah merasakan kombinasi lega dan takut ketika sebagian publik mulai memintanya mendapat keadilan. Rina menutup tirai rumah dan menangis sendirian karena malu yang mendalam dan rasa terluka. Dedi menerima panggilan dari klien besar yang menanyakan integritasnya, dan telepon itu membuatnya pucat. Lili melihat wajah ibunya yang kehilangan selera makan, dan itu menambah beban yang tak terlihat. Pihak berwajib memanggil beberapa akun media sosial untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari penyelidikan. Tari merasakan tekanan dari warganet yang menuntut permintaan maaf publik dan pertanggungjawaban. Aisyah menahan mata berkaca-kaca ketika beberapa pendukung lamanya datang menawarkan dukungan tanpa pamer. Imam mengorganisir doa bersama kecil di balai warga sebagai tanda solidaritas, tetapi juga permintaan ketenangan. Bu Nanik mengurung dirinya di rumah sejenak karena tidak mau menjadi pusat perhatian di saat penuh konflik. Sebuah rekaman lengkap yang belum diedit akhirnya dikonfirmasi keaslian teknisnya oleh tim forensik. Kebenaran mulai menumpulkan narasi fitnah, namun bekasnya tetap ada di banyak hati yang sudah terbelah. Dedi merasakan ada pintu pekerjaan yang tertutup, meski fakta kini berada di pihaknya. Rina melihat anak kecil di kampung menatapnya dengan rasa ingin tahu yang membuatnya sesak. Aisyah menulis catatan panjang tentang apa yang terjadi, bukan untuk publik, tetapi untuk dirinya sendiri agar tak lupa. Tari memberikan pernyataan singkat lewat video, namun respon publik tetap keras karena luka yang telah terbuka. Imam menerima telepon dari tokoh agama yang meminta agar proses hukum dan moral berjalan beriringan. Bu Nanik memimpin beberapa ibu-ibu untuk mengunjungi rumah keluarga itu, membawa makanan dan kata-kata penghiburan. Dedi menyadari ada kalimat yang tak lagi bisa ditarik dari mulut warga, kata-kata yang membentuk reputasi baru. Lili meletakkan beberapa salinan bukti pada meja dan menatap mereka seperti gulungan hidup yang menyelamatkan. Pihak perusahaan menyatakan penangguhan sementara terhadap Dedi sampai proses internal selesai. Aisyah merasakan bahwa meski kebenaran keluar, konsekuensi kerja dan sosial tetap mengikatnya. Rina berusaha menjaga wajah tenang ketika tetangga yang dulu akrab mulai menawarkan jarak yang sopan. Imam berdiri di samping keluarga sebagai representasi bahwa perbuatan yang adil harus diikuti tindakan nyata. Tari melihat akunnya kehilangan ribuan pengikut seiring kritik yang tak kunjung reda. Seorang saksi tak terduga muncul yang bisa mengkonfirmasi motif di balik penyebaran dan manipulasi.
Aisyah menutup mata dan mengizinkan napas panjang sebagai pengakuan bahwa hidupnya telah berubah arah. Dedi menerima surat pemutusan proyek yang membuat beban ekonomi mendesak menghantam keluarga. Rina menulis sebuah surat kepada diri sendiri yang berisi harapan sederhana, pulih sedikit demi sedikit. Lili berusaha menahan marah yang berubah menjadi tekad untuk memulihkan martabat keluarganya. Pihak perusahaan menyatakan penangguhan sementara terhadap Dedi sampai proses internal selesai. Ruang publik menjadi medan pertarungan opini antara mereka yang percaya pada kebenaran baru dan yang masih keras menuduh. Aisyah berjalan ke sekolah tua tempat ia dulu belajar untuk mencari ketenangan yang akrab. Imam memberikan pernyataan di depan warga bahwa proses hukum harus dihormati tanpa mengesampingkan belas kasih. Bu Nanik berbisik pada beberapa tetangga bahwa manusia bisa salah menilai dalam sekejap. Dedi menatap cermin dan melihat bayangan pria yang harus membuktikan dirinya kembali. Pemberitaan yang semula sensasional berubah menjadi laporan investigatif yang menyorot pelaku manipulasi. Tari menghadapi panggilan dari entitas hukum terkait hak cipta dan penyebaran materi yang dimanipulasi. Aisyah membaca beberapa komentar yang kini meminta maaf karena telah cepat hakim sebelum fakta. Rina mencoba menata kembali daftar kebutuhan rumah tangga yang sempat tercerai oleh krisis reputasi. Lili mendokumentasikan setiap langkah hukum sebagai catatan agar keluarga mereka tak tergelincir lagi. Seorang admin grup besar di media sosial menghapus unggahan yang memuat klip manipulatif dan meminta maaf publik. Aisyah merasakan sedikit kelegaan, namun juga tahu luka tak serta-merta hilang karena kata-kata sudah tersebar. Dedi menandatangani beberapa dokumen yang menunjukkan tindak lanjut formal atas pencemaran nama baik. Imam menyiapkan ruangan untuk pertemuan rekonsiliasi antara beberapa pihak yang terlibat. Bu Nanik membatasi obrolan yang berpotensi memancing kembali amukan lama agar tidak menambah luka. Tari diminta tampil di depan publik sebagai bagian dari proses klarifikasi, dan itu menjadi ujian integritasnya. Aisyah memilih diam di awal pertemuan resmi karena ia ingin fakta berbicara tanpa emosi yang meledak. Rina menulis daftar nama orang yang ia percayai sebagai saksi kebaikan keluarga mereka. Dedi menghadapi pertanyaan formal tentang profesionalisme dan batasan pribadi yang harus ia jaga. Lili menunggu di luar ruang pertemuan dengan napas tertahan, berharap pertemuan itu tidak menjadi arena hinaan. Keputusan awal dari beberapa badan terkait menyatakan ada unsur pidana dalam penyebaran materi yang direkayasa. Aisyah menutup mata dan merasakan adrenalin menurun ketika keadilan struktural mulai bekerja. Rina duduk di kursi ruang tamu sambil menyentuh cincin pernikahan sebagai pengingat ikatan yang harus diperbaiki. Dedi menerima dukungan kecil namun berarti dari beberapa rekan yang memilih berdiri bersama kebenaran. Imam memimpin doa singkat yang diikuti oleh keluarga dan tetangga yang percaya pada proses. Publikasi resmi tentang pelaku manipulasi membuat beberapa akun dihentikan dan beberapa pihak diperiksa. Tari merasakan dunia di sekelilingnya berubah. Angka tidak lagi menentukan harga moralnya di mata banyak orang. Aisyah menuliskan nama-nama yang telah memberinya dukungan sebagai ingatan bahwa ia tak sendiri. Rina menata kembali foto keluarga ke dalam album sebagai upaya merekonstruksi memori yang sempat tercabik. Lili memberikan salinan bukti kepada pihak berwajib dan mencatat setiap penerimaan sebagai bukti perjalanan. Beberapa tetangga mulai mencabut tuduhan mereka secara lisan dan meminta maaf, tetapi ada juga yang masih enggan. Dedi berjalan ke warung untuk membeli rokok, lalu mengembalikan bungkusnya tanpa kebiasaan lama karena hidup terasa berbeda. Imam melakukan mediasi yang lebih luas agar suasana di kampung tidak terus memburuk akibat peristiwa itu. Aisyah menerima surat dukungan dari seorang tokoh masyarakat
yang meminta agar ia diberi kesempatan memperbaiki nama. Bu Nanik menahan napas lega ketika melihat beberapa anak kampung bermain lagi tanpa memikirkan isu besar itu. Tari menghadapi konsekuensi profesional yang panjang. Beberapa kontrak yang hilang tidak mudah diganti. Aisyah mencoba membuka kembali akun sosialnya secara perlahan dengan pesan yang menekankan pembelajaran. Rina dan Dedi berdiri di jendela rumah sambil merasakan dingin yang perlahan menguap ketika kebenaran mulai diterima. Lili menutup buku catatannya, kemudian menulis halaman baru tentang kehidupan setelah pengakuan publik. Imam mengingatkan bahwa pemulihan membutuhkan waktu dan tindakan nyata, bukan sekadar kata maaf. Proses hukum masih berjalan, namun publik mulai fokus pada akar masalah, bagaimana media mudah dimanipulasi. Aisyah mengajar anak-anak di lingkungan kecil tentang keamanan digital sebagai bentuk pembelajaran dari luka. Dedi menerima beberapa tawaran kerja kecil yang menunjukkan lambatnya pemulihan reputasi profesional. Rina merasakan sedikit lega ketika tetangga mulai kembali menyapa dengan lebih hangat daripada sebelumnya. Lili menghapus beberapa unggahan lama yang bisa memicu kembali kontroversi, memilih kestabilan jangka panjang. Klimaks menutup dengan konsekuensi yang nyata. Beberapa pintu tertutup, beberapa hubungan retak, namun ada pijakan untuk pulih. Aisyah menatap cerminnya dan mengakui bahwa hidupnya tak akan sama, namun kebenaran telah menuntun langkahnya kembali. Dedi memegang tangan Rina tanpa kata, menyadari bahwa ikatan mereka harus direkonstruksi dengan kerja keras. Imam melihat kampung yang meski terluka, berusaha mengikat kembali simpul-simpul kepercayaan yang koyak. Lili menulis di jurnalnya, kebenaran telah menimbulkan bekas, tetapi bekas itu menjadi peta untuk memperbaiki masa depan. Pengadilan menutup satu bab ketika putusan administratif dan perdata berjalan beriringan, menghadirkan rasa keadilan yang realistis. Aisyah menerima keputusan itu dengan nafas yang panjang dan perlahan mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk melangkah lagi. Dedi dan Rina membaca ringkasan hasil bersama, lalu menatap satu sama lain tanpa kata namun penuh makna. Lili menyerahkan salinan dokumen ke lemari keluarga sebagai jejak bahwa mereka pernah berjuang untuk kebenaran. Bu Nanik menyiram tanaman di teras sambil menghela nafas lega, menandai akhir gelombang gosip yang paling keras. Kampung mengadakan acara kecil untuk menandai pemulihan suasana, bukan untuk mencari sorotan, melainkan untuk menata ulang kebersamaan. Imam memimpin doa singkat dan mengingatkan warga akan pentingnya menimbang sebelum menuduh. Aisyah berdiri di pojok acara, menerima salam dari beberapa tetangga dengan langkah yang lebih ringan. Tari hadir sebagai fasilitator panel kecil tentang etika konten dan meminta maaf secara terbuka tanpa mencari pembenaran. Dedi membantu menata kursi dan menunjukkan keterlibatan yang nyata dalam proses memperbaiki citra keluarga. Sekolah lingkungan mengundang Aisyah untuk berbicara tentang keamanan digital dan dampak sosial dari penyebaran informasi palsu. Anak-anak mendengarkan dengan serius ketika Aisyah menjelaskan bagaimana menjaga privasi dan menghormati orang lain. Rina menonton dari barisan belakang dan merasa bangga karena istrinya memilih tindakan edukasi daripada pembalasan. Lili membagikan selebaran langkah-langkah praktis verifikasi informasi yang ia susun bersama tim investigasi. Imam menutup sesi dengan nasihat sederhana agar generasi muda menjadi lebih literat dan lebih empatik. Tari memulai program mentoring bagi konten kreator muda untuk mempromosikan etika dan teknik verifikasi sebelum publikasi. Beberapa mantan pengikutnya bergabung dan menunjukkan antusiasme untuk mengubah cara kerja media lokal. Aisyah membantu menyiapkan silabus sederhana yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai bagian inti materi. Dedi memberi dukungan logistik kecil kepada acara itu, menunjukkan perubahan tanggung jawab sosialnya. Bu Nanik menyiapkan minuman untuk para peserta sebagai sinyal bahwa kampung ikut menyokong proses transformasi. Waktu berjalan dan perlahan reputasi profesional Dedi pulih lewat proyek-proyek kecil yang ia kerjakan dengan jujur.
Rina mulai menerima pesanan makanan rumahan yang meningkat karena kata-kata baik yang kembali beredar. Aisyah menerima undangan berbicara di komunitas yang lebih luas sebagai saksi pengalaman yang mengajarkan kehati-hatian. Lili membuka peluang kerja administrasi kecil untuk membantu keluarga lain yang pernah mengalami hal serupa. Imam memantau agar restorasi sosial tidak berubah menjadi hiburan, melainkan pembelajaran berkelanjutan. Beberapa warga yang sempat menghakimi datang meminta maaf secara pribadi, dan banyak permintaan maaf itu diterima secara hati-hati. Aisyah percaya pada ampunan yang hati-hati dan menerima langkah itu sebagai bagian dari pembelajaran bersama. Dedi dan Rina membuat perjanjian kecil di antara mereka untuk lebih terbuka soal ruang digital dan kehidupan pribadi. Lili menandai momen ini dalam jurnal keluarga sebagai titik balik moral yang perlu diingat. Bu Nanik menceritakan kisah lama tentang malu dan maaf kepada generasi muda agar mereka belajar dari pengalaman. Sebuah dokumenter lokal menyorot kasus ini sebagai contoh bagaimana teknologi dapat melukai dan bagaimana masyarakat bereaksi. Aisyah menolak wawancara yang sensasional, namun mengizinkan potongan materi edukatif digunakan untuk tujuan pembelajaran. Tari menjadi narasumber yang jujur tentang kesalahan profesional dan langkah perbaikan yang dijalankannya. Dedi muncul dalam klip singkat yang menekankan pentingnya batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Imam menegaskan pentingnya menjaga martabat setiap manusia saat media meliput kasus rakyat biasa. Program literasi digital di kampung dimulai dengan sukarela, dan banyak pemuda yang bergabung karena merasa tugas moral. Aisyah mengajar sesi tentang privasi dasar, penggunaan pengaturan akun, dan tanda-tanda manipulasi digital. Rina membantu menyiapkan konsumsi sederhana sehingga suasana belajar tetap ramah dan bukan menghakimi. Lili memasang papan pengumuman yang berisi timeline pelajaran yang mereka ambil dari pengalaman itu. Bu Nanik berdiri di samping papan itu dan mengingatkan bahwa pengetahuan harus dibagikan, bukan disembunyikan. Seiring berjalannya waktu, beberapa hubungan retak tetap menjadi pelajaran yang melekat, bukan luka yang terus ditekankan. Aisyah memelihara batasan baru dalam pertemanan sambil tetap membuka ruang untuk pertumbuhan pribadi. Dedi mulai menulis catatan kerja publik yang menekankan transparansi tanpa mengumbar kehidupan pribadi. Rina menanam pohon kecil di depan rumah sebagai simbol harapan dan pertumbuhan setelah badai. Imam mendorong agar ritual sederhana seperti gotong royong kembali dipraktekkan untuk memperkuat hubungan sosial. Lili memulai inisiatif dokumentasi korban fitnah digital untuk membantu proses bukti dan rekonsiliasi di masa depan. Beberapa keluarga lain datang berkonsultasi karena mereka melihat manfaat dokumentasi yang dipelihara. Aisyah membantu memberi contoh struktur kronologi kejadian yang bisa dipakai sebagai alat pembelaan. Tari menghubungkan jaringan mentor untuk membantu kreator bertanggung jawab secara etis. Dedi dan Rina turut menjadi relawan administratif ketika ada keluarga yang butuh bantuan menata berkas. Warga kampung membuat peraturan tidak tertulis tentang etika berbagi berita yang disepakati bersama. Imam mengajarkan prinsip-prinsip itu dalam pengajian mingguan agar nilai moral menjadi bagian praktik agama sehari-hari. Aisyah menandatangani salah satu peraturan sebagai simbol komitmennya untuk hidup lebih terjaga. Lili mencatat peraturan itu dalam buku komunitas agar generasi mendatang dapat merujuknya. Bu Nanik mempersilahkan anak-anak bermain di halaman sebagai tanda bahwa kehidupan bisa kembali riang. Sejumlah akun penyebar materi manipulatif dihukum sesuai hukum yang berlaku, memberi efek jera yang nyata.
Keputusan itu tidak menghapus seluruh dampak emosional, namun menegaskan batas-batas tanggung jawab digital. Aisyah merasakan kelegaan yang moderat karena sistem hukum menunjukkan fungsinya. Dedi memperhatikan bahwa pemulihan ekonomi butuh waktu lebih lama daripada proses hukum. Rina menata keuangan keluarga secara lebih konservatif untuk menahan guncangan ekonomi yang mungkin muncul. Program pelatihan etika media kecil berkembang menjadi jaringan antar kampung yang saling bertukar materi. Tari menjadi salah satu fasilitator yang diminta di beberapa lokasi karena pengalamannya menjadi pelajaran. Aisyah tetap memilih peran pendukung namun aktif dalam membangun modul pembelajaran. Lili mengadministrasikan pendaftaran peserta dan mengelola dokumentasi agar program terukur. Imam melihat inisiatif itu sebagai bentuk kebaikan kolektif yang lahir dari pengalaman pahit. Rina mulai memikirkan masa depan yang lebih tenang dan menabung untuk usaha kecil yang ingin ia jalankan. Dedi mendukung langkah itu dengan membantu memasarkan makanan rumahan dari jaringan kecil lokal. Aisyah menulis pengantar untuk resep keluarga yang kini menjadi buku kecil komunitas tentang harapan. Lili mengatur pengiriman makanan ke acara-acara komunitas sebagai latihan bisnis sambil membangun reputasi baru. Bulanik tertawa kecil melihat cara keluarga itu membangun kembali hidup melalui hal-hal sederhana. Beberapa tetangga yang dulu paling keras kini menjadi bagian dari panitia acara komunitas yang menjaga tata krama berbagi berita. Imam memimpin refleksi kolektif tentang bagaimana menjaga kehormatan bersama tanpa melanggar hak individu. Aisyah tinggal di rumah yang sama, namun dengan ruang batin yang lebih kuat dan teredukasi. Dedi dan Rina merayakan ulang tahun pernikahan sederhana sebagai tanda bahwa hubungan bisa dibangun kembali. Lili menulis surat untuk anaknya kelak, agar mereka tahu sejarah keluarga sebagai pelajaran, bukan aib. Kasus itu menjadi rujukan di beberapa pelatihan mahasiswa jurnalistik lokal sebagai contoh nyata dampak etika buruk. Tari menerima undangan mengajar etika pada program kampus meski ia masih menimbang peran publiknya. Aisyah menghadiri satu sesi sebagai tamu yang berbicara tentang konsekuensi manusiawi dari viralitas. Dedi berdiri di balik layar sebagai contoh bahwa tanggung jawab profesional berlanjut meski reputasi pernah terguncang. Imam mendorong mahasiswa untuk mengingat bahwa liputan yang bertanggung jawab melindungi martabat manusia. Ketika musim hujan datang, kampung mengadakan kerja bakti rutin sebagai simbol rutinitas yang mengikat kembali hubungan. Aisyah membantu menata saluran air sambil bicara ringan dengan tetangga yang dulu sempat menjauhkannya. Dedi memperbaiki atap rumah tetangga sebagai balas jasa yang tulus tanpa perlu kata maaf formal di depan umum. Rina memperbolehkan beberapa tetangga mencicipi resep barunya dan menerima pujian yang tulus. Lili menyimpan beberapa foto kerja bakti sebagai catatan bahwa proses pemulihan juga membutuhkan aksi. Meskipun banyak yang kembali normal, beberapa bekas luka tetap ada sebagai pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati. Aisyah menuliskan pengalaman itu sebagai esai pendek yang kemudian dibaca di sebuah pertemuan komunitas. Tari menulis refleksi tentang bagaimana klik dan like tidak boleh menghapus tanggung jawab moral. Dedi menegaskan bahwa menjaga nama baik keluarga adalah kerja sehari-hari yang harus dijalankan dengan konsisten. Imam mengatakan bahwa keadilan sosial harus diikuti oleh belas kasih agar masyarakat tidak terus terluka. Generasi muda kampung tumbuh dengan cerita ini sebagai salah satu pelajaran moral yang nyata dan praktis.
Anak-anak kini belajar memeriksa fakta sederhana sebelum membagikan sesuatu di ponsel orang tua mereka. Aisyah melihat anak-anak itu bermain dan merasakan harapan bahwa pembelajaran mereka tak sia-sia. Rina menata rak buku anak dengan beberapa buku tentang etika digital dan nilai-nilai tradisional. Lili membacakan cerita tentang kebenaran dan akibat tindakan kepada kelompok anak kecil di sore hari. Resolusi menutup dengan pelajaran yang sederhana namun berat. Teknologi mempercepat dampak, tapi nilai tradisi dan empati menentukan bagaimana masyarakat pulih. Aisyah berdiri di beranda sambil menatap kampung yang hidup kembali, mengakui bahwa warisan moral lebih berharga daripada popularitas singkat. Dedi dan Rina berjalan bergandengan di gang yang sama, menata hari demi hari dengan kesetiaan yang diperbaharui. Imam menutup malam dengan doa singkat yang memohon agar kebijaksanaan dan belas kasih terus mengarahkan langkah warga. Lili menulis di jurnal terakhir, peristiwa itu meninggalkan jejak, tetapi jejak itu menjadi peta untuk generasi yang lebih bijak. Kisah ini bukan hanya soal viralitas, ini soal tanggung jawab, empati, dan bagaimana komunitas merawat harga diri setiap orang. Pelajaran singkat, cek fakta, jaga privasi, dan pilih empati sebelum membagikan. Kalau cerita ini menyentuhmu, like, komen pengalamanmu, dan subscribe. Mau lanjut belajar soal literasi digital? Tonton video terkait di layar kanan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.